wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Jaks Crypto dan Saham di sini. Woi teman-teman ya, sorry banget ya udah 1 bulan kita ya nggak ngupload. Oke, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman semuanya. Oke, nah ini kan masih suasana Lebaran ya. Nah jadi di sini kita mau langsung cobain untuk kita bahas cryptocurrency lagi ya. Terutama kita akan bahas Bitcoin gitu teman-teman. Ya selama bulan Ramadan ya jujurly kita jujurly nggak tuh kita memang off dulu untuk trading gitu ya. Nah jadi kita bakalan mulai trade lagi ya setelah Lebaran, ini maksudnya setelah Ramadan gitu ya. Sekarang kan masih suasana Lebaran. Oke, jadi di sini kita udah mulai intip-intip lagi Bitcoin dan mungkin ini bisa menjadi momen kita untuk entry ataupun juga kita bisa cari cuan tipis-tipis lah gitu ya. Nah, di sini kita intip dulu untuk harga Bitcoin sendiri ada di 28.358 USD ya. Kalau untuk IDR-nya 426 juta ya, teman-teman. Nah, di sini kita mau cek dulu untuk Crypto Fear and Greed selama Ramadan kita tinggal ya. Dia sekarang udah di 56. Ya, di last week udah 63 ya, orang udah bahkan last moon itu udah sampai 64 paling tinggi. Tapi makin turun ya. Nah ini adalah manusia-manusia greed ya. Aku yakin ini orang pada greedy ketika harganya di sini ya kemarin di 30.000. Itu orang pada greed ya, ataupun juga pada rakus banget itu teman-teman. Nah di sini untuk alt atau ALT koin-koin selain Bitcoin lah ya intinya. Untuk yang dari top 100-nya itu masih dipegang sama INJ, RNDR, XRD, CFX dan lain-lain gitu ya. Nah, itu masih dipegang sama itu untuk kenaikan selama daily-nya. Nah, kita coba cek dulu untuk market cap secara daily. Bitcoin-nya ini udah hijau ya, teman-teman, 3,5%. Cuma kalau misalnya untuk weekly market cap weekly ya, kita lihat nih market capnya secara weekly aja deh. Nah ini weekly ya. Secara weekly-nya kalian bisa lihat sendiri nih ya. Ini Bitcoin secara weekly-nya 6,4% ya turunnya. Untuk Ethereum 10,8%. Wah ini udah termasuk penurunan yang lumayan lah ya kalau untuk weekly gitu. Nah sekarang kita mau coba untuk lakukan analisa Bitcoin gitu ya, bakalan kemana untuk harga dan juga arah dari candle lah pastinya gitu ya. Nah di sini teman-teman ya, di sini sebenarnya yang kita yang kita wanti-wanti dia ini bisa berbentuk seperti ini teman-teman ya, seperti apa namanya ini, head and shoulder gitu ya. Kalau misalnya nanti dia di reject di area sini 28.600-an, nah itu kemungkinan besar dia bisa berbentuk seperti HNS ya. Nanti kita tariknya dari sini ya. Nah nanti itu dia menjadi necknya di sini. Nah ini headnya di sini, necknya kiri dan kanan di sini. Nah tapi kita coba lihat dulu ya secara garis panjangnya. Nah ini dia teman-teman ya, ini Bitcoin kalau misalnya kita garis panjang kan. Nah ini dia kemarin ke reject di area sini ya, ini udah. Nah kita anggap aja dari area sini. Nah ini adalah kotak Bitcoin, yang mana ini kotaknya. Nah ini dia teman-teman ya. Nah ini dia, ini yang sangat berbahaya sekali ya kalau misalnya Bitcoin ini nanti memang betul-betul nggak bisa nembus yang area sini. Ini paling tinggi kita kasih garis warna hitam ya. Kalaupun nanti Bitcoin bakalan naik, kalaupun Bitcoin naik ya itu bakalan ke 32. Namun kalau misalnya nanti reject lagi, yaitu bisa ke area yang garis ini ya teman-teman ya, di sini. Nah ini paling terendah ini, yaitu di area 25.122, yang mana sekarang menjadi area support ya, kalau bisa dibilang pada waktu itu menjadi resistennya. Nah ini dia garis warna hijau kita bikin ya. Oke, jadi gambaran secara garis besarnya Bitcoin ini harusnya sih begini dulu ya, ke area 32. Setelah itu di area 25 untuk stay-nya ya. Nah tapi kita nggak tahu juga teman-teman ya, biasanya kalau udah di area resisten itu pokoknya kalau udah di area resisten atau di
support, biasanya ada bumbu-bumbu seperti news ataupun juga seperti food ya gitulah, ataupun juga banyak sekali lah ya yang membuat Bitcoin ini dibantai lebih naik lebih tinggi atau bahkan dibantai turun lebih dalam gitu ya. Pokoknya banyak sekali untuk bumbu-bumbu yang bisa membuat Bitcoin merubah harganya 180 derajat kalau udah di titik support ataupun juga resisten. Sekarang di 28360 gitu ya. Nah, jadi harusnya nih Bitcoin bakalan mantul ya teman-teman. Kalau misalnya udah sampai ke area 29 ya, 9 itu harusnya sih mantul gitu teman-teman. Nah, ini harusnya ini turun dulu ke sini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari garis time frame 1D ya, ini ada sih potensi untuk membentuk seperti bentar guys, ada gangguan ya, aduh ribut kali itu. Nah, ini ada potensi apa? Ini ada potensi untuk membuat head and shoulder ya teman-teman. Ribut kali cok. Aduh sorry guys ya, ribut kali. Nah, ini bisa sih sebenarnya dibentuk head and shoulder. Wah, sorry guys ya, sorry itu gangguan. Nah, ini dia teman-teman, head and shoulder ini bisa aja ya. Nah, nanti dia babak penentuannya di area sini. Kalaupun kita hitung untuk area penurunannya di berapa, nanti mungkin bisa kita hitung gitu ya. Kita akan coba dulu gunakan yang langsung head and shouldernya di sini gitu ya. Kita lihat di sini head and shouldernya. Oke, ini bisa nih langsung. Nah, ini head and shouldernya mereng guys. Bisa sih sebenarnya, bisa aja. Cuma kan ada beberapa kemungkinan ya yang bikin Bitcoin ini susah untuk dibilang seperti itu. Nah, kita ambil yang time frame dari 4 jamnya aja ya. Kalau dari 4 jam sih harusnya Bitcoin turun, teman-teman. Nah, kenapa turun? Karena di sini ada garis moving average 200. Teman-teman lihatlah ya, berkaca dari beberapa peristiwa gitu ya. Nah, kalau misalnya udah breakdown di area moving average 200 ya bakalan turun lah ya. Walaupun dia nggak selalu begitu ya, kadang ada yang fake ataupun juga false gitu. Nah, ini kejadiannya sama seperti yang pada tanggal 12 Februari dia sudah turun di bawah moving average 200, cuma ada supportnya yaitu menjadi area demandnya ya di area sini, di area 20 ribuan. Nah, itu juga kita lihat kalau misalnya ini Bitcoin nanti nembus garis moving average 200, maka dia bakalan naik seperti ini juga ya, seperti tanggal 14 Februari. Nah, sama banget nih kejadiannya. Sekarang kan ada di area supply-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nanti ini kalau misalnya dia naik ya, nggak apa-apa sih. Ini paling ke 32 dulu bisa teman-teman. Dan kita akan tunggu aja sampai dia break di area garis moving average 200 gitu ya. Nah, untuk layak nggak sih dibeli sebenarnya? Ya kalau dihitung-hitung masih belum lah ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk garis trend atau garis channel, kita bikinkan dulu garis channelnya di sini. Oke. Kalau mau kita bikinkan garis channel yang pakai tarik bisa ya teman-teman ya. Kita hapus, kita akan bikinkan garis channel yang kita tarik nanti. Oke, seperti ini kurang lebih. Begini teman-teman ya, begini kalian bisa lihat sendiri, dia ada support dan resisten di area sana ya. Nah, ini dia yang garis tengah ini menjadi support kalau misalnya candlenya di atas, dan yang bawah menjadi resisten kalau candlenya di bawah. Nah, ini adalah false break karena banyak sekali di sini area-area sideway-nya.
Dan sekarang dia sudah mantul di area supportnya, dan kemungkinan besar ini bakalan naik ya teman-teman ya. Mantul ke area mana bang mantulnya? Ini bakalan lebih naik, lebih tinggi lagi teman-teman ya, bisa ke 32. Yang menurutku bakalan ke 32.000 dulu, setelah itu baru dibanting ke 25.000. Oke gitu aja guys, thank you yang udah nonton, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.